Perceraian dengan suamiku terasa sangat berat untuk aku karena selama ini aku hanya mengandalkan pendapatan suami sebagai biaya hidupku. Berbagai usaha dan pekerjaan aku lakukan, mulai dari aku berjualan jamu kunyit asam yang aku jual di tetangga dan kerabat dekat. Hasil bersihnya hanya sekitar Rp120.000 per minggunya. Mengajar di bimbingan belajar pernah aku jalani, tapi karena ini adalah bimbingan belajar untuk membantu masyarakat kelas ke bawah, di mana orang tua membayar sukarela ataupun semampunya. Penghasilanku pun tak menentu. Sebulan paling aku mendapatkan Rp300.000 saja. Sampai akhirnya pun aku mengadu di peruntungan menjadi driver ojol. Tapi sayangnya menggunakan aplikasi saja aku sering salah, dan membaca peta pun aku sering keliru. Penumpang menelpon terus karena aku tersesat mencari alamat. Hari pertama aku ngojek, langsung aku kena marah sama penumpang. Saya tidak menguasai literasi digital, berpengaruh langsung pada pekerjaanku. Suatu hari melalui sahabatku, aku mendengar perpustakaan daerah Kota Tarakan akan mengadakan pelatihan kuliner ekonomis. Berharap bisa merubah nasibku, aku pun mendaftar menjadi peserta. Dan akhirnya alhamdulillah aku bersyukur bisa menemukan jalan keluar dari semua kesulitanku. Dan semua berawal dari perpustakaan. Pelatihan kuliner ekonomis yang dilakukan di Perpustakaan Kota Tarakan mengajarkan cara, tip dan trik berjualan kuliner. Kami ingin memberikan pola pikir dan paradigma baru di benak peserta pelatihan. Kami ingin memberitahu mereka bahwa selama ini mereka berjualan hanya untuk bertahan hidup. Adalah pola pikir yang salah. Berjualan kuliner harus berkembang. Kami ajarkan cara melihat pasar, membaca peluang, mengembangkan kreativitas kuliner, dan mengemas produk sehingga menarik pembeli. Setelah saya mengikuti pelatihan kuliner ekonomis yang diadakan di Perpustakaan Tarakan, di sini saya diajarkan bagaimana cara membuat kue basah dan roti dalam satu bahan dan menjadi bermacam-macam kue. Nah, di sini juga kami diajarkan cara mendesain dan mengemasnya secara menarik. Dan tidak lupa cara mempromosikan dagangan juga kita diajarkan. Cara mempromosikannya itu via online maupun offline. Setelah pelatihan, Bu Hasma mulai mempraktekkan pengetahuan yang didapatnya, dan perlahan-lahan beliau mulai bangkit lagi. Dengan semangat dan pola pikir yang baru, perpustakaan pun terus mengawal beliau, membuka ruang untuk konsultasi selama proses berbisnis kuliner ini. Namun, ketika akan mulai bisnis, masalah klasik muncul. Beliau kekurangan modal. Perpustakaan pun memberikan solusi. Untungnya, perpustakaan memiliki koperasi simpan pinjam pegawai. Atas kebijaksanaan kepala dinas, Bu Asma dipinjamkan modal. Sekarang, Bu Hasma sudah mulai percaya diri menerima pesanan kue kotak untuk acara di kantor-kantor. Pemesan pertama adalah Dinas Perpustakaan dan Kota Tarakan sebagai bentuk support kepada beliau. Dalam melaksanakan program pelibatan masyarakat, sesuai semangat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpustakaan Kota Tarakan berkomitmen menjadikan perpustakaan sebagai wadah untuk belajar dan berlatih, menyelesaikan masalah sosial di masyarakat untuk menuju masyarakat sejahtera. Pemerintah daerah Kota Tarakan mendukung semua program atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Kota Tarakan dan mengajak warga Kota Tarakan untuk mengikuti jejak Ibu Hasma
dengan meningkatkan kemampuan melalui berbagai pelibatan masyarakat sebagai bagian transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Berkat perpustakaan, saya bisa mengembangkan usaha kuliner saya, bisa mengajak orang bekerja sama dengan saya, bisa sukses bersama, dan akhirnya saya juga bisa menabung dari usaha saya ini. Terima kasih perpustakaan. Akhirnya aku bahagia. Salam literasi untuk kesejahteraan.